Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, dalam acara Pelita Dharma, saya akan membawakan materi dengan tema Pitutur Wibisana. Namun, sebelum menuju pada materi inti atau isi dari Pitutur Wibisana tersebut, pertama-tama marilah kita renungkan wirama yang termuat dalam kitab Niti Sastra pada sargah kelima, bait ketiga, yaitu dalam melakukan sebuah perkataan, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Lewat perkataan pula, kau juga akan menemui ajalmu atau menemui kematianmu sendiri. Dalam perkataan, kau juga akan mendapatkan kesengsaraan. Dan dalam perkataan pula, engkau akan mendapatkan teman dan banyak sahabat. Dari kutipan ini, maka perlu kita pahami bahwa di dalam kehidupan manusia, perlunya ada interaksi antar satu manusia dengan manusia lainnya, atau dalam kelompok masyarakat. Dalam interaksi ini, tentunya adapun unsur-unsur di dalam untuk melakukan interaksi. Salah satunya yaitu melalui perkataan atau lewat perkataan. Hal ini yang menyebabkan manusia itu sendiri harus mampu dengan baik dan sangat bijaksana untuk melaksanakan perkataannya tersebut. Karena perkataan itu sendiri akan baik untuk diri kita sendiri dan baik juga untuk orang lain. Namun sebaliknya, perkataan itu sendiri juga akan membunuh diri kita sendiri dan membunuh orang lain. Dalam hal ini, perkataan yang dianggap mampu untuk menyeberangkan umat manusia atau manusia itu sendiri ke dalam jalan Dharma disebut dengan pitutur. Nah, apa itu yang dinamakan dengan pitutur? Berbicara mengenai pitutur itu sendiri, pitutur yaitu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya yaitu pelajaran atau disebut dengan nasihat. Nah, dalam pitutur ini sering juga diungkapkan bahwa pitutur akan selalu berada pada kebenaran untuk menyeberangkan umatnya pada jalan yang sedang dilaluinya. Berbicara tentang pitutur, ada suatu cerita yang sangat menarik, yaitu terdapat dalam epos Ramayana pada kanda ke-6 yang disebut dengan Yuddha Kanda. Dalam kanda ke-6 tersebut terdapat 50 subtopik. Dari masing-masing ke-50 subtopik tersebut, dari subtopik 4 sampai subtopik 10, yaitu disebut dengan Pitutur Wibisana. Kenapa demikian? Ini disebabkan pada subtopik ke-4 sampai subtopik ke-10, di sana mengenai wajangan-wajangan dari Wibisana. Selanjutnya, mengenai tentang cerita atau pitutur yang terdapat dalam
cerita epos Ramayana tersebut, yaitu dimulai dari adanya kebakaran atau kerusuhan di kerajaan Lengka yang disebabkan oleh Hanuman yang pada saat itu diberi tugas untuk menemui Dewi Sita oleh Rama. Dan pada saat kebakaran Lengka, Hanuman pun berkata kepada Rawana, "Rawana, pada saat ini kedatanganku adalah memberitahukan tentang keberadaan Rama. Rama akan datang ke sini untuk menjemput Sita atas perintah dan kemauan dari Dewi Sita sendiri." Nah, dari kejadian hal itu, Rawana langsung menyuruh para penasehat dan para menteri-menterinya untuk berkumpul dan mengadakan rapat pada aula sidang istana kerajaannya. Lalu berkumpullah para penasehat dan para menteri kesayangan dari Rawana tersebut, termasuk Wibisana. Dalam percakapan tersebut, Rawana berkata, "Wahai penasehat dan menteri-menteriku yang setia kepadaku, sekarang telah terjadi pertempuran yang hebat dan sangat mengherankan. Kerajaan kita ini diserang oleh seekor monyet. Aku akan menyuruh kalian memberitahukan dan berpendapat bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini untuk sekarang dan untuk kedepannya." Lalu ada salah satu penasehatnya berkata, "Wahai tuanku, pada saat ini apa yang dikatakan oleh Hanuman itu mungkin akan terjadi dan akan benar terjadi. Namun apakah kau lupa? Kau sekarang memiliki kekuatan yang tidak tertandingi di 3 dunia. Inilah yang menyebabkan dirimu menjadi raja dan sangat dikagumi di negeri Alengka ini. Lalu bagaimana kau bisa takut terhadap satu monyet saja?" Ungkapan ini lalu dibenarkan oleh menteri kesayangan dari Rawana yang bernama Prahasta. Prahasta lalu berkata, "Wahai tuanku, benar apa yang diungkapkan oleh penasehatmu itu. Bahkan dewa sekalipun tidak ada yang berani terhadapmu. Apalagi dengan kedua manusia yang hanya derajatnya itu rendah dan tergolong manusia biasa. Jika kau mengizinkan diriku untuk berangkat, maka aku sendiri yang akan menghabisinya dengan kedua tanganku." Sesudah pendapat dari penasehat dan para menterinya, lalu kini tibalah Sang Wibisana atau Wibisana itu sendiri yang merupakan adik dari Rawana berkata-kata atau mengeluarkan pendapatnya. "Wahai rajaku, aku di sini akan memberikan pendapat dan nasihat kepadamu untuk kebaikanmu sendiri dan juga untuk kebaikan masyarakat yang ada di kerajaan Alengka ini. Pertama-tama, raja harus paham betul dengan 3 cara untuk menentukan sesuatu, yaitu sama, dana, dan beda. Ketika ketiga cara ini tidak berhasil, maka seharusnya dilakukan denda, yaitu hukuman. Aku sangat menyayangimu, kakakku. Janganlah kau gegabah untuk melakukan sesuatu tanpa keputusan. Kau memang memiliki kekuatan yang sangat besar, namun
kekuatanmu itu tidak akan ada gunanya ketika kau ada di jalan yang salah. Maka dari itu, kembalikanlah Sita kepada Rama dan jauhilah hal ini supaya masyarakatmu tidak terancam oleh anak panah dari Rama. Aku berkata-kata seperti ini hanya demi keselamatanmu dan berbeda dengan para menteri dan penasehatmu. Mereka hanya membual saja. Ini disebabkan karena mereka sangat menyanjungmu dan takut kepadamu. Namun bualan itu akan senantiasa menjerumuskanmu ke lubang kematianmu. Namun apa boleh buat? Aku hanya ingin kehidupanmu yang panjang dan tidak ingin melihat kakakku sendiri mati karena bualan dari seseorang. Maka dari itu, marilah dengarkan pendapatmu, dan apa yang anggap kau benar, aku hanya ingin menasehatimu saja. Baiklah, dari rangkaian kutipan cerita di atas, maka perlu kita pahami atau perlu kita menarik kesimpulan dari suatu pendapat itu. Di sini, kesimpulan yang dapat kita maknai yaitu kita tidak bisa menasehati seseorang yang sedang dalam kemarahannya atau dalam keangkuhannya sendiri, sebab nasihat yang kita berikan tidak akan ada gunanya dan tidak akan dapat menolong dari orang tersebut. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pitutur Wibisana itu sendiri. Semoga dari cerita tersebut kita dapat bercermin atau mencerminkan sikap yang penuh dengan kebenaran dan kebijaksanaan, tentunya dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan kasih sayang ini, dan tentunya kita harus berbagi dengan satu dan lainnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.